We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto mencapai kesepakatan baru. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menurunkan tarif balas dendam buat Indonesia dari semula 32% jadi 19%. Tapi sebagai gantinya, barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke tanah air itu nggak dikenain biaya. Nggak cuman itu, Indonesia juga bakal hapus semua hambatan non-tarif dan borong berbagai macam produk dari negeri Paman Sam. Sebenarnya siapa yang untung dari kesepakatan ini? Akankah kesepakatan ini justru jadi malapetaka buat Indonesia? Jadi tanggal 16 Juli kemarin, Presiden Amerika Donald Trump ngumumin kalau pemerintahannya udah mencapai kesepakatan sama Indonesia. Sambil muji-muji Prabowo, Trump bilang tarif balas dendam yang dikasih buat Indonesia itu turun dari 30% jadi 19%. Nah, buat kalian yang lupa, deal-dealan ini tuh kelanjutan dari kebijakan tarif resiprokal yang diumumin Trump April lalu. Ini udah gue sempet bahas di video sebelumnya, dan kalian bisa tonton di sini. Nah, singkatnya, selama 2 bulan lebih ini, pemerintah berusaha buat nego ke Amerika, biar tarif biaya masuknya diturunin. Tapi ternyata Trump ogah buat ngerubah tarif resiprokal ke Indonesia. Tanggal 7 Juli, Trump ngirim surat ke Prabowo, yang pada intinya bilang, tarif resiprokal buat Indonesia itu tetap 32%. Dalam surat itu, Trump bilang kalau keputusan buat nggak mengubah tarif Indonesia diambil dengan pertimbangan neraca dagang Amerika yang terus boncos sama Indonesia. Katanya Amerika selama ini rugi gara-gara kebijakan tarif dan non-tarif serta hambatan perdagangan yang diterapin pihak Indonesia. Setelah keputusan itu diumumkan, pemerintah ternyata belum mau nyerah. Tanggal 9 Juli, delegasi pemerintah yang dipimpin sama Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, nyoba buat nego lagi sama pemerintah Amerika. Nah, akhirnya seminggu kemudian, Indonesia dan Amerika mencapai kesepakatan. Indonesia dikenain tarif resiprokal 19%, sementara Amerika nggak dikenain tarif sama sekali kalau mau ekspor barang ke Indonesia. Nggak cuman itu, Trump bilang Indonesia juga sepakat buat beli produk energi senilai sekitar 240 triliun rupiah dan produk pertanian senilai 73 triliun rupiah. Plus, Indonesia juga harus borong 50 pesawat produksi perusahaan asal Amerika, Boeing. Kata Trump, kesepakatan ini diambil setelah berhubungan langsung dengan Prabowo. Menurut Trump, kesepakatan ini jadi kesepakatan yang hebat karena deal-dealan kayak gini cuma terjadi sama Indonesia. Dan katanya kesepakatan ini juga jadi yang terbaik buat semua pihak. Nah, pernyataan serupa juga disampaikan sama Presiden Prabowo. Menurut orang nomor 1 Indonesia itu, kesepakatan baru ini udah memfasilitasi kepentingan Indonesia dan Amerika. Komitmen Indonesia buat impor besar-besaran produk dari Amerika juga sejalan sama kepentingan nasional. Soalnya Indonesia katanya masih butuh tuh BBM, gandum, bahkan sampai pesawat baru. Prabowo juga bilang kalau semua tawaran yang diberikan pemerintah ke Amerika itu udah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan masyarakat. Prabowo juga pede setelah kesepakatan ini tercapai, ekonomi nasional masih bakalan kuat. Emang bener? Mungkin ini masih terlalu dini ya buat ngambil kesimpulan apakah kesepakatan ini bakal nguntungin atau justru ngerugin Indonesia. Para pakar dan pengusaha pun menilai kesepakatan ini ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin kita lihat dari sisi positifnya dulu. Dengan tarif sebesar 19%, Indonesia jadi negara dengan tarif resiprokal paling rendah di kawasan ASEAN. Sebelumnya, predikat ini dipegang sama Vietnam. Tarif resiprokal Vietnam udah duluan dipangkas dari 46% jadi 20%. Nah, sekarang Indonesia dikenain tarif yang lebih rendah. Ini nih, rincian tarif resiprokal yang dikenain Amerika buat negara ASEAN per tanggal 16 Juli. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani bilang, dengan tarif paling rendah di ASEAN, posisi Indonesia jadi paling kompetitif buat ekspor ke Amerika. Soalnya, dengan tarif biaya masuk yang lebih rendah, harga produk Indonesia yang masuk ke Amerika juga jadi lebih murah dong, dibanding barang-barang dari Vietnam atau Malaysia. Beberapa produk dalam negeri sendiri emang masih ngandelin Amerika buat tujuan ekspor. Salah satu yang paling berkegantungan itu produk-produk tekstil dan sepatu. Nih, kelihatan dari nilai ekspornya ke Amerika. Tapi Sinta bilang, negara-negara Asia Tenggara lain sebenarnya juga masih berusaha nego sama Amerika. Jadi ya bisa aja nantinya tarif resiprokal buat negara ASEAN lain lebih rendah. Jadi ini kita tunggu aja deh, nanti gimana hasilnya. Terus, menurut Sinta, produk-produk yang bakal diborong sama Indonesia dari Amerika sebenarnya emang dibutuhin pasar dalam negeri. Ini tuh terutama produk-produk pertanian kayak jagung, kedelai, dan produk dairy. Makanya, komitmen impor dinilai sebagai skenario sama-sama menguntungkan.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, juga bilang hal senada. Barang-barang yang bakal diimpor dari Amerika ini emang dibutuhin sama Indonesia. Jadi sebenarnya cuma asal negaranya aja yang kayak digeser lah ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi negatifnya nih. Para pakar menilai kesepakatan baru tarif resiprokal justru punya resiko yang tinggi. Resiko yang pertama, impor yang membengkak. Ya, ini otomatis lah ya, Indonesia udah komit impor barang dari Amerika, terus tarif biaya masuk juga 0%. Direktur Eksekutif Center of Economic Law and Studies, Bima Yudhistira bilang, komoditas-komoditas yang berpotensi banjirin pasar Indonesia itu produk elektronik, suku cadang pesawat, komoditas serealia, produk farmasi, dan yang terakhir, migas. Nah, yang terakhir tuh yang bahaya. Impor migas yang meningkat itu berpotensi berimplikasi ke alokasi subsidi energi pemerintah. Menurut Bima, pagu alokasi subsidi energi yang lagi diajuin pemerintah sebesar 203 triliun rupiah buat tahun depan itu nggak bakal cukup kalau impor migas membengkak. Padahal di sisi lain, pendapatan pemerintah berpotensi tergerus gara-gara setoran dari biaya masuk bakal turun. Jadi ujung-ujungnya pemerintah berpotensi boncos. Terus banjir produk impor dari Amerika ini juga bakal jadi pukulan buat pelaku usaha tanah air, khususnya di bidang pertanian. Ya teori dasar pasar aja sih, semakin suplai barang di pasaran tinggi, harga barangnya juga bakalan turun. Jadi pelaku usaha dalam negeri berpotensi besar kesusahan bersaing sama produk dari luar negeri tadi. Kalau pelaku usaha dalam negeri sampai kalah saing, ekonom UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat bilang, bukan nggak mungkin gelombang PHK bakal terjadi. Menurut Ahmad, kesepakatan terbaru Amerika justru mengorbankan pasar dalam negeri. Nggak berhenti sampai situ, dominasi produk impor Amerika ini juga berpotensi berdampak ke nilai tukar rupiah. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede bilang, kalau produsen dalam negeri nggak bisa compete sama produk Amerika, ini bakal ngebuat pasar ketergantungan sama impor nantinya. Nah, kalau ini kejadian, impor bakal terus-terusan terjadi. Nah, buat impor ini kan perlu pakai dolar. Jadinya kebutuhan dolar tadi ya melonjak. Di sini nih, yang akhirnya ngebuat dolar bakal makin mahal dan nilai tukar rupiah tertekan. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih yang bisa dilakuin Indonesia biar nggak rugi-rugi amat? Beberapa pihak menilai drama tarif resiprokal ini sebenarnya bisa jadi momentum buat Indonesia ngurangin ketergantungan ekspor ke Amerika. Selama ini Amerika emang jadi negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, cuma kalah sama Cina. Nggak kaget kalau pemerintah getol buat nego tarif resiprokal Trump biar produk dalam negeri nggak kehilangan pasarnya. Makanya para pakar ngedorong diversifikasi pasar luar negeri. Salah satu pasar yang paling potensial adalah Uni Eropa. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah Indonesia dan Uni Eropa akhirnya nyepakatin perjanjian dagang bebas AEU-CEPA. Perjanjian yang udah dibahas dari tahun 2016. Ya, lebih dari 9 tahun dibahas. Nah, karena perjanjian ini udah tinggal selangkah lagi rampung dan dilaksanakan, Indonesia dan negara-negara Uni Eropa sebentar lagi bisa nikmatin perdagangan bebas tarif antara satu sama lain. Kerjasama ini diyakini bakal naikin ekspor Indonesia ke negara benua biru. Bahkan pemerintah pede, nilai ekspor ke Uni Eropa bisa naik 50% setelah perjanjian AEU-CEPA berjalan. Buat informasi aja nih, nilai ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa itu nyampe sekitar 7 miliar dolar atau setara sekitar 113 triliun rupiah. Di Januari sampai Mei tahun ini. Ekonom Wijayanto bilang, target ekspor Indonesia yang naik 50% itu realistis banget. Negara-negara Uni Eropa masih punya potensi yang besar buat jadi tujuan ekspor Indonesia. Bahkan menurutnya, pasar Uni Eropa itu lebih potensial buat produk Indonesia dibanding Amerika. Besarnya potensi pasar Uni Eropa ini kelihatan dari nilai impor kawasan tersebut. Menteri Perdagangan Budi Santoso bilang, nilai impor keseluruhan Uni Eropa nyampe 6,6 triliun dolar. Sementara Amerika cuma setengahnya, 3,3 triliun dolar. Makanya ekonom Bima Yudhistira merekomendasikan pemerintah buat ngedorong akses pasar lewat AEU-CEPA. Tapi Ketua Umum Mapindo, Sinta Kamdani bilang, keberhasilan dari peluang-peluang perjanjian AEU-CEPA tergantung dari kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah dan pengusaha itu sendiri. Jadi itu dia, kesepakatan tarif Trump emang meminimalisir resiko kerugian Indonesia karena besaran tarif yang lebih rendah. Tapi kesepakatan itu juga menimbulkan resiko-resiko lain yang membayangi pasar dalam negeri. Keberpihakan pemerintah menjadi semakin krusial ke depan, agar memastikan pelaku usaha dan masyarakat tidak terlalu merugi dari kesepakatan dengan Trump.